ledakan siang di Medan, dan ambisi Coach Lodi inginkan Mega. Cukup menguras tenaga dan pikiran, dan Mega memang perusak strategi saya. Sebentar lagi saya akan bahas online dengan kawan pelatih strategi saya dari Italia. Cui uno dovrebbe avere più elementi all'interno, ad esempio, dello stesso. Siang itu, udara di sekitar Gor Voli Sumut Sport Center, Medan, terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, bukan pula karena terik matahari, tetapi karena dua kekuatan besar baru saja beradu di bawah sorotan lampu klub voli Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Petrokimia. Tak ada yang ingin menyebutnya sekadar pertandingan. Ini adalah pertemuan masa lalu dan masa kini. Ini adalah luka lama yang terbuka kembali. Ini adalah cerita tentang mantan klub, mantan pemain, tentang perubahan takdir, dan tentang satu nama yang terus menghantui, Megawati Hangestri Pertiwi. Laga siang itu berlangsung panas, ritmenya tinggi, tekanannya nyata. Setiap rally seperti pertarungan mental, setiap bola hidup seperti ancaman. Gresik Petrokimia datang membawa harga diri. Jakarta Pertamina Enduro hadir dengan kepercayaan diri yang mengeras. Tak perlu membahas angka, tak perlu menimbang skor, karena siapapun yang menyaksikan tahu, pertandingan itu menguras segalanya. Dan ketika semuanya usai, cerita sebenarnya justru baru dimulai. Sore perlahan turun di Medan. Bus tim Gresik Petrokimia berhenti di depan lobi hotel, tak jauh dari gor. Para pemain turun satu persatu. Wajah letih yang dipaksa ceria, bahu berat, pikiran penuh. Di tengah itu semua, seorang pria dengan kacamata hitam yang nampak tegang dan mata yang masih menyala memasuki lobi hotel. Alessandro Lodi, pelatih baru Gresik Petrokimia. Sosok yang dikenal keras, emosional, penuh gairah, dan jujur pada perasaannya sendiri. Satu pertanyaan singkat meluncur kepadanya. Bagaimana kesan pertandingan tadi? Ia tidak bersembunyi di balik jawaban normatif. Ia tidak memilih aman. Cukup menguras tenaga dan pikiran. Dan Mega memang perusak strategi saya. Sebentar lagi saya akan bahas online dengan kawan pelatih strategi saya dari Italia. Kalimat itu pendek, tapi menghantam. Bukan sekadar pengakuan. Itu adalah tanda kelelahan intelektual seorang pelatih yang merasa rencananya dibaca, dipatahkan, lalu dibalikan. Di dalam kamar hotel, suasana sunyi. Korden jendela dibuka. Alessandro Lodi membuka laptopnya. Tidak menunggu lama, ia menghubungi seseorang yang mengenalnya luar dalam. Sahabat lamanya semasa ia melatih Farm Fresh Foxes Manila musim lalu. Panggilan video tersambung. Percakapan itu direkam dan langsung diunggah oleh sang sahabat. Jujur bro, aku kerepotan menghadapi tim mereka. Sesuai pesanku, kamu juga menyaksikan pertandingan anak asuhku tadi kan? Tanya Coach Lodi. Ya, aku nonton streamingnya. Harusnya kamu bisa menurunkan tensi panasmu. Kalau kamu lebih tenang, kamu bisa menemukan irama yang pas untuk strategi dan racikan komposisi pemainmu. Sahabatnya tahu betul, Lodi adalah pelatih dengan api besar. Tapi api yang terlalu besar kadang membakar fokusnya sendiri. Di situasi panas, emosinya sering mendahului ketenangan. Namun kali ini, Lodi menggeleng pelan. Kali ini beda bro. Ia menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah, lebih jujur, namun penjelasan panjang tanpa henti. Timku sudah bermain bagus dan sesuai arahanku. Tapi kamu tahu, tim lawan punya penyerang nomor punggung 8 itu. Dia bernama Megawati. Kalau kamu perhatikan, dia membaca strategiku dengan mudah. Tiba-tiba timnya bisa mematahkan serangan. Dan anehnya, dia sanggup membalikan keadaan dengan spike kerasnya. Lodi tahu betul apa yang ia katakan. Itu bukan instruksi pelatihnya. Aku yakin, itu bacaan dia sendiri. Dia cerdas membaca situasi. Dia istimewa. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada penuh respek. Di SEA Games kemarin, dia termasuk oposit terbaik. Perolehan poinnya besar, dan dia kaptennya. Dan yang aku sayangkan tim asuhanku tadi sempat melemah. Seolah canggung setiap bola mengarah padanya. Akhirnya apa? Bola sering lolos, menjadi poin untuknya. Dan aku ingin punya pemain seistimewa Mega. Pengakuan itu berat, tapi jujur. Dari percakapan itu, satu hal menjadi terang. Megawati bukan sekadar pemain yang patuh pada papan taktik. Ia adalah pembaca permainan, pengatur ritme tak terlihat, penyerang yang berpikir dan mengembangkan instruksi pelatih hasil pemikiran sesuai kenyataan kondisi lawan. Ia tidak hanya menunggu instruksi, ia mengembangkan instruksi. Ia menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Itulah mengapa Ko Hye Jin di Korea pernah menjadikannya mesin penghancur di Jungkwanjang Red Sparks.
Instruksi kecil cukup, sisanya Megawati menyempurnakan sendiri. Mega juga membangun hubungan yang sangat dekat dengan para setter. Bukan sekadar profesionalitas, tetapi bahasa rahasia, isyarat mata, gerakan bahu, kecepatan langkah, satu kode kecil, dan umpan datang sesuai keinginannya. Dan kini, ketika Megawati tidak lagi di Korea, ketika Yeom Hye Seon seolah kehilangan arah, banyak yang baru sadar betapa pentingnya seorang oposit yang memahami timing dan jiwa setternya. Namun Megawati bukan dewa. Tanpa tim, ia bukan siapa-siapa. Tanpa pertahanan, tanpa penerimaan yang stabil, tanpa setter yang peka, ledakannya tidak akan lahir. Sebaliknya, tanpa Megawati, tim yang rapi belum tentu memiliki ujung tombak yang mematikan. Disitulah keistimewaannya. Ia bukan pusat segalanya, tetapi ia adalah penguat segalanya. Jiwanya besar, seperti arti namanya sendiri. Apa yang terjadi di Medan bukan sekadar satu pertandingan. Itu adalah cermin. Bagi Gresik Petrokimia, itu adalah bahan evaluasi. Bagi Alessandro Lodi, itu adalah hari yang panjang penuh refleksi. Dan bagi Jakarta Pertamina Enduro, itu adalah sinyal bahwa mental juara sedang dibangun, bukan diucapkan. Jika intensitas, kedewasaan dan keberanian membaca permainan seperti ini terus dijaga, maka keyakinan akan tumbuh dengan sendirinya. Dan ketika kompetisi mencapai garis akhir, satu hal akan diingat semua orang, bahwa di Medan, di siang yang panas itu, seorang pelatih mengakui dengan jujur, ia telah berhadapan dengan pemain yang bukan hanya kuat, tetapi juga berpikir. Dan dari sanalah legenda terus dilahirkan. Power pukulannya, dan keputusan mengarahkan bola yang begitu cepat dan sempurna. Ia menatap lurus, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Itulah keanehan Mega, oposit yang istimewa. Kekurangan kelincahan tertutup oleh segalanya. Lalu kalimat pamungkas yang dingin seperti pisau. Cuman satu, Mega jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh, dia tidak bisa langsung bergegas berdiri. Kalimat itu bukan merendahkan, justru sebaliknya. Itu pengakuan penuh rasa hormat, karena hanya pemain besar yang pantas dianalisis sedetail itu. Megawati bukan sekadar atlet, ia fenomena, ia simbol mental baja, ia pemain yang kelak ketika pensiun akan dikenang sebagai legenda voli putri yang belum pernah ada tandingannya. Dan sebagai bangsa, kita wajib bangga mendukungnya dimanapun ia berdiri.